Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan mempelajari mengenai sertifikasi benih atau bibit. Sekarang kita akan mempelajari dulu tentang sertifikasi benih. Sebelumnya mungkin sudah ada di benak dari adik-adik apa sih sebenarnya sertifikasi? Mungkin sertifikasi itu seperti ada kaitannya dengan sertifikat sesuatu yang ada bukti cetaknya ya mungkin. Jadi ya semacam itu. Jadi sertifikasi itu sebenarnya adalah suatu cara untuk memberikan sertifikat kepada benih yang diedarkan di pasaran. Jadi dia sudah terjamin kualitasnya. Oke. Sebenarnya dalam sertifikasi benih itu kita ada skala nasional dan juga skala internasional. Untuk skala nasional di Indonesia sendiri, kita punya landasan hukum dan pedoman dalam sertifikasi benih. Ada beberapa landasan dan pedoman. Di sini mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 92 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Ada juga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1971 hingga Surat Keputusan Menteri dan selanjutnya sampai ada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 95 tentang perbenihan tanaman. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan sertifikasi benih? Jadi sertifikasi benih itu adalah suatu proses pemberian sertifikasi atas cara perbanyakan, produksi, dan penyaluran benih sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian untuk dapat diedarkan. Jadi tidak sembarangan kita bisa mengedarkan benih, namun ada suatu proses pemberian sertifikasi di dalamnya, sehingga konsumen yang menggunakan benih tersebut dia terjamin dan juga dia merasa aman karena dia terlindungi sebagai konsumen. Kemudian di sini dalam hal sertifikasi benih, dia adalah kegiatan yang masuk dalam program produksi benih unggul. Jadi varietas genetis unggul yang merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan dalam bidang perbenihan. Jadi nanti kalau misalnya di pasaran, Anda mungkin akan menemukan bungkusan benih yang diberi label-label tertentu. Nah, itu termasuk benih yang bersertifikat. Jadi ketika ada benih yang bersertifikat, artinya dia itu dalam cara proses produksinya, dia itu sudah memenuhi cara dan persyaratan yang ditentukan dalam proses ketentuan sertifikasi benih. Jadi tanda label tersebut menunjukkan bahwa dia sudah lolos sertifikasi. Tapi nanti ada perbedaan antara label yang diberikan satu sama lain. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, kita akan mempelajari itu juga. Oke, jadi untuk sertifikasi benih adalah program untuk mempertahankan dan menyediakan biji berkualitas tinggi dan menyebarkan bahan dari varietas tanaman yang berbeda secara genetis. Sebenarnya untuk biji tersertifikasi, dia harus diproduksi oleh pihak-pihak yang memiliki quality control yang baik. Kemudian dia punya stok tanaman yang baik, kemudian ada inspeksi lapang selama musim tanam dan juga inspeksi benih setelah panen. Jadi dari proses awal sampai akhir ada quality control yang memastikan bahwa biji tersebut memang diolah dengan seksama. Jadi untuk benih sendiri, di mana dia biasanya dijual di pasar secara terbuka, kita perlu sebagai konsumen mendapat jaminan bahwa varietas benih yang ada di pasaran itu identitasnya terjamin. Jadi ada yang namanya sertifikasi. Proses ini memberikan identitas bagi varietas benih tersebut. Nah, untuk benih yang dijual secara internasional bagaimana?
Nah, jadi untuk benih yang dijual secara global, di situ juga perlu sertifikasi. Contohnya di Amerika Serikat, lebih dari 111.000 ton benih diproduksi selama tahun 91 sampai 92 untuk ekspor di bawah program sertifikasi OECD. Jadi ada organisasi yang di sini dia memang khusus dalam bidang kerjasama ekonomi dan juga pengembangan. Nah, pengembangan ekonomi dan kerjasama ekonomi, dan di sini organisasi ini sendiri memang membantu untuk menjamin bahwa benih yang diekspor di dalam negara-negara gabungan dari OECD itu sudah tersertifikasi. Oke, kenapa sih ada yang namanya sertifikasi? Sebenarnya di sini sejarahnya salah satunya dimulai di Amerika Serikat dan juga Kanada. Jadi pada tahun awal 1900-an ada varietas baru yang muncul dari State Land Grant College. Ini semacam institusi perguruan tinggi di negara bagian Amerika Serikat dan juga stasiun penelitian pemerintah. Nah, biasanya tanaman itu berasal dari tanaman yang diperkenalkan dari negara lain. Tapi ternyata ada varietas baru yang diperoleh dari negara lain yang didistribusikan ke petani dan ternyata kualitasnya itu buruk. Jadinya hal ini akan merugikan tentunya bagi petani. Terutama karena benih dari varietas tersebut seringkali terkontaminasi. Bisa juga hilang atau mungkin rusak mutunya yang bisa kita lihat secara fisik. Nah, dengan adanya latar belakang tersebut, maka di Amerika Serikat dan Kanada dibentuk organisasi-organisasi yang di situ mengawasi bagaimana sih varietas turunan benih itu diproduksi sehingga nanti bisa didistribusikan kepada petani dalam kondisi yang baik. Nah, kemudian organisasi ini dikenal sebagai Asosiasi Perbaikan Tanaman atau Agen Sertifikasi Benih. Dan biasanya agen ini dikelola oleh stasiun penelitian atau staf pelayanan yang merupakan perpanjangan dari institusi perguruan tinggi di negara bagian masing-masing. Nah, kemudian berlanjut. Selama tahun 1920-an, 1930-an, dan 1940-an, adanya pengawasan juga dan pengaruh dari universitas, sertifikasi benih itu menjadi hal paten yang harus dilakukan untuk meningkatkan dan menyediakan benih berkualitas tinggi yang merupakan perbaikan dari berbagai varietas untuk publik. Kemudian, apa sih maksud dan tujuan dari sertifikasi benih? Jadi, maksudnya adalah ia merupakan pelayanan terhadap produsen atau penangkar serta pedagang benih. Tujuannya adalah untuk memelihara kemurnian dan mutu dari varietas unggul serta menyediakan benih yang kualitasnya konsisten secara terus-menerus kepada petani. Sasaran dari sertifikasi benih, jadi yang pertama adalah mempertahankan kemurnian keturunan yang dimiliki oleh suatu varietas, membantu para produsen benih dalam memproduksi benih dengan mutu yang baik, serta membantu para petani dalam mendapatkan benih serta penyediaannya di pasaran. Kemudian, tugas dan fungsi sertifikasi benih, pertama mengadakan pemeriksaan lapangan, dan selanjutnya mengadakan pengawasan panen dan pengolahan benih, mengadakan pemeriksaan alat panen dan alat pengolahan benih, mengadakan pengambilan contoh benih untuk diuji di laboratorium, menetapkan lulus atau tidak lulus suatu benih dalam rangka sertifikasi, mengadakan pengawasan pemasangan label dan segel sertifikasi, mengadakan pengumpulan dan penilaian data pelaksanaan sertifikasi untuk penyempurnaan penerapan sistem sertifikasi benih, dan kemudian melaksanakan pencatatan dan penyimpanan data yang berhubungan dengan kegiatan sertifikasi. Kemudian sebenarnya sertifikasi ini apa sih pentingnya? Jadi ada dua pihak ya yang dapat keuntungannya, petani dan juga produsen
benih tersertifikasi. Oke, kalau untuk petani apa sih keuntungannya? Jadi petani itu dia bisa menjamin bahwa varietas yang diproduksinya itu terjamin kemurnian genetisnya. Kemudian ada resiko juga bukan bahwa kita bisa jadi menanam benih yang terkontaminasi atau yang asing dan kemudian mutunya buruk. Sedangkan ada sertifikasi ini, petani bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena dia menanam benih yang rendah dari kontaminasi, kemungkinan terkontaminasinya rendah. Kemudian untuk tipe benih yang tak tersertifikasi, dia itu cenderung menghasilkan tanaman dengan tingkat kedewasaan yang berbeda, rentan terhadap penyakit dan serangga atau menjadi kurang produktif. Kalau adanya sertifikasi, jadi benihnya nanti dapat menghasilkan tanaman yang seragam tingkat kedewasaannya dan kebal dari serangan penyakit, serangga, dan lebih produktif. Kemudian untuk benih tersertifikasi yang murni, dia itu bisa melawan akan timbulnya gulma, penyakit, atau benih tanaman lain. Oke. Kemudian kalau bagi produsen benih tersertifikasi, apa sih keuntungannya? Nah, alasannya jadi bagi produsen bisa memacu petani supaya petani lebih bertekad untuk bekerja keras dan mencapai sukses dengan memanage waktu untuk penanaman. Kemudian di sini petani mengerti bahwa benih yang diproduksi oleh produsen tersebut dia punya keunggulan yang memang sudah menjadi ciri khasnya dari varietas yang diproduksi oleh produsen. Dan kemudian pada akhirnya petani pasti sudah terpatok untuk menggunakan benih berkualitas terbaik yang diproduksi oleh produsen benih tersertifikasi, sehingga petani pasti dalam hal ini dia merasa bahwa inilah standar yang harus diterapkan dan dia merasa bangga bahwa dia menggunakan varietas unggul yang tersertifikasi. Oke. Untuk proses sertifikasi benih akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Oke, jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom forum kita atau mungkin bisa langsung japri kepada saya. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.